Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Bab 74. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Saat Zahran datang, seluruh kegiatan kantor sejenak terhenti karena ada penggeledahan itu. Dan setelah kurang lebih 60 menit, pihak penyidik itu pun pamit untuk undur diri dan berterima kasih karena Ilham mau bersikap kooperatif dengan mereka. Lanjutkan pekerjaan kalian, kata Zahran pada stafnya yang terlihat shock dan kaget dengan penggeledahan itu. Baik Pak. Tapi mereka pun kompak patuh pada perintah Zahran. Selanjutnya, Zahran segera bergegas untuk menemui Ilham secara personal di ruang kerjanya. Zahran ingin tahu bagaimana keadaan papanya sekarang setelah kejadian yang melibatkan kekasihnya itu. Zahran sudah sampai di depan pintu ruang kerja Ilham. Tok-tok. Zahran mengetuk sebelum masuk ke dalamnya, dan walaupun tak ada izin untuk masuk, Zahran tetap masuk karena dia yakin kalau Ilham pasti sedang bete atas kasus Mona ini. Aku boleh masuk kan? Tanya Zahran menahan langkahnya di ambang pintu. Kalau kamu mau mengolok-olok papa atas kasus Mona, sebaiknya kamu pergi saja. Lanjutkan pekerjaanmu, sahut Ilham. Wajahnya terlihat lesu. Zahran menanggapi sahutan papanya dengan senyum muak. Ternyata Ilham sudah menduga kalau dia memang akan membahas soal Mona. Ya, siapa tahu papa butuh teman sharing setelah teman tidur papa buron, karena diburu pihak berwajib sekarang, sindir Zahran, lalu masuk lebih dalam ke ruang kerja itu. Ilham mendelikan matanya pada Zahran yang menyelonong masuk, lalu duduk di kursi di depan meja kerjanya. Pergilah Zah, papa sedang tidak ingin bicara apa-apa dengan siapapun, pinta Ilham. Dia benar-benar terlihat bete. Aku sudah dengar soal kabar yang beberapa minggu yang lalu. Walau masih simpang siur, tapi aku yakin kalau papa nggak akan percaya kalau kabar itu berasal dari orang lain. Aku bersyukur karena akhirnya papa tahu langsung dari para penyelidik itu. Ini artinya Mona memang terlibat, dan itu juga sama artinya kalau selama berpacaran sama papa, si Mona juga menjadi simpanan seorang pejabat. Zahran terus mengoceh. Zahran merasa ini momen yang sangat tepat untuk meluruskan mindset Ilham soal memilih pasangan hidup. Ilham diam saja, entah menyesal, entah merenung, atau entah apa yang ia rasakan saat ini. Aku sih gak masalah papa mau nikah lagi, tapi tolong jangan pilih calon yang semacam si Mona lagi. Carilah perempuan yang bisa mengurus segala kebutuhan papa, baik lahir maupun batin, terutama yang bisa jadi pengingat buat papa saat langkah papa sudah semakin jauh dari jalan yang lurus. Zahran benar-benar tak segan menasehati Ilham. Mungkin Shanum telah memberinya inspirasi untuk mulai membimbing orang tuanya ini ke jalan yang benar. Ilham mengubah tatapan sinisnya menjadi tatapan haru setelah mendengar kata-kata putra semata wayangnya itu. Sebenarnya, aku masih berharap mamalah yang menjaga papa. Begitupun sebaliknya. Tapi aku tahu kalau itu sangat mustahil untuk terwujud. So, lupakan si Mona dan carilah perempuan yang lebih baik, lanjut Zahran. Ilham takjub dengan sikap lunak Zahran. Ilham yang memiliki gengsi dan ego yang tinggi pun sama sekali tak merasa tersinggung dengan nasihat Zahran. Justru momen ini dianggap sebagai bentuk rasa peduli Zahran kepadanya. Hati terdalam Ilham pun akhirnya tersentuh dan rasa haru menyeruak di dalam hatinya. Papa tersinggung dengan usulanku ini,
tanya Zahran dan merasa kalau Ilham marah padanya. Padahal Ilham diam karena merasa terharu dengan sikap pikir Zahran. It's okay. Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Itu hakmu untuk bicara. Kata Ilham masih menahan gengsi. Ini bukan soal hak untuk bicara, Pak. Tapi aku merasa kalau ini adalah kewajibanku. Kewajibanku untuk memastikan kalau Papa akan hidup tentram, bahagia di hari tua Papa, tegas Zahran. Ilham tambah takjub. Ilham tak menyangka kalau Zahran sudah berubah menjadi sedewasa ini. Sungguh di luar dugaan. Zahran, apa karena Papa tak pernah memperhatikanmu? Tiba-tiba kamu bersikap sedewasa ini. Atau apa ini semua karena istrimu yang perlahan mengubah cara pandang dan cara berpikirmu? Pikir Ilham. Well, kayaknya Papa emang lagi gak bisa nerima usulan apapun. Tapi satu yang aku pinta setelah kejadian ini, tolong lupakan si Mona. Itu saja, kata Zahran lalu bangkit dari duduknya. Ilham tak menjawab apa-apa dan pura-pura menyibukkan diri dengan membuka laptopnya. Padahal dalam hati Ilham senang dengan sikap Zahran pagi ini. Zahran pergi dan Ilham tersenyum sepeninggalan Zahran. Sepertinya anakku memang sudah mulai bersikap dewasa. Good job, Zah, gumamnya secara diam-diam. Sikap peduli Zahran sepertinya mampu membuat Ilham melupakan soal kasus memalukan Mona dan menggegerkan seisi kantor pagi ini. Pulang ke apartemen, Zahran yang lelah dan jemu dengan pekerjaan kantor disegarkan dengan pemandangan di dalam kamar. Saat Zahran datang, secara kebetulan Shanum baru selesai mandi. Keluar dari kamar mandi, hanya berbalut handuk dan rambut tergerai yang masih setengah basah. Abang, kapan pulang? Sapa Shanum agak kaget. Biasanya Zahran pulang di jam 5 tepat, tapi hari ini dia pulang 30 menit lebih cepat. Barusan, jawab Zahran lalu melepaskan jas dan dasinya. Sudah bisa ditebak apa maunya. Shanum yakin kalau dia harus mengulangi mandinya. Tumben, biasanya abang pulang setengah jaman lagi. Kan biar bisa lihat kamu selesai mandi begini, sahut Zahran. Udah berapa lama ya abang puasa? Goda Shanum lalu berjalan mendekat, berusaha menjadi istri yang pengertian. Malam ini bapak sama ibu ngadai acara pengajian di musola dekat rumah. Aku boleh kesana gak bang? Itu pasti repot nyiapin buat acara nanti malam. Aku mau bantu-bantu, boleh ya? Shanum meletakkan telur mata sapi di antara roti tawar yang sudah dioles oleh saus dan mayonaise. Shanum ingin menyediakan sarapan untuk suaminya, tapi belum bisa bersahabat dengan asap nasi panas. Oleh sebab itu, dia hanya mampu membuatkan sarapan sederhana saja seperti itu. Boleh, mau berangkat sekarang? Iya, sekalian abang pergi ke kantor. Nanti pulangnya abang ikut gabung ke acara pengajian ya. Oke. Makan nasinya nanti di luar aja ya. Beneran deh, aku masih gak kuat lihat kepulan asap nasi, kata Shanum lalu menyajikan sandwich ala-ala itu ke hadapan suaminya. Iya, jangan dipaksain. Tapi kamu harus tetap makan berat juga. Susunya juga jangan lupa diminum ya. Nanti aku bekal yang ready to drink aja. Stok susu masih aman? Masih banyak, abang kan beli banyak kayak mau buka warung aja waktu itu. Abang kan mau jadi suami yang sigap siaga, yang dimulai dengan hal kecil itu. Setiap perhatian kamu bukan hal kecil bang, semuanya sangat berarti buat aku. Zahran tersenyum mendengarnya, bersyukur ketegangan di hari itu sudah benar-benar berakhir. Zahran akan mulai berhati-hati lagi dalam mengambil sikap. Tak ingin kejadian beberapa hari yang lalu terulang lagi. Abang habisin sarapannya, aku mau siap-siap dulu ya, kata Shanum lalu beranjak dari meja makan. Oke. Shanum pergi ke kamar.
Shanum meninggalkan handphonenya di meja makan bersama Zahran. Setelah Shanum masuk ke dalam kamar, handphone Shanum berdering dan spontan Zahran menoleh ke arah layar ponsel istrinya itu. Ada nama Mama Irene di sana. Zahran tak tahu kalau mamanya itu sering menelpon Shanum. Beda halnya dengan dirinya yang kadang tak pernah menelpon atau mengangkat telepon dari sang mama. Bahkan chat yang sudah berhari-hari tertumpuk dan tak sempat dibaca, apalagi dibalas. Kring, handphone berdering untuk yang kedua kalinya. Zahran semakin terusik dan penasaran. Apa yang biasanya diperbincangkan oleh mamanya dan istrinya? Tanyanya dalam hati. Zahran pun mengangkat panggilan telepon itu. Halo Shanum, sapa Irena begitu panggilan tersambung. Waalaikumsalam. Zahran malah menyahut dengan jawaban salam dengan ketus, dia iseng sekali. Oh iya, Assalamualaikum. Irena meralat sapaannya dengan salam. Loh, ini kamu Zah? Tanya Irena kemudian. Akhirnya kamu mau angkat telepon dari mama, kata Irena terdengar begitu senang. Ada apa mama nelpon istriku? Tanya Zahran dengan dingin. Istri kamu itu adalah menantu mama. Ya suka-suka mama lah. Lagian nelpon kamu juga susah banget. Susahnya minta ampun. Kayak nelpon pejabat negara aja. Sindir Irena dengan nada gurauan. Terus ada apa? Cuma mau basa-basi aja. Zah, setelah ada Shanum, mama merasa punya 2 anak. Bahkan dia lebih perhatian sama mama dibanding anak kandung mama sendiri. Sentil Irena lagi. Dalam hati Zahran bersyukur, Shanum memang bisa melakukan pendekatan dengan Irene. Sementara Zahran sendiri rasanya sulit sekali untuk memulai kembali hubungan yang hangat dengan sang mama. Setelah mengetahui perselingkuhan kedua orang tuanya, Zahran memang seperti enggan berdamai dengan keduanya. Selalu saja ada sikap sarkas dan sindiran-sindiran sinis di setiap obrolan mereka. Zah, Shanum lagi ganti baju, dia di kamar, handphonenya ketinggalan di meja makan. Nanti telepon lagi aja, kata Zahran dengan dingin. Irena hanya bisa tersenyum getir, tapi setidaknya dia memiliki Shanum sekarang. Tak apalah, hanya bisa berharap kalau Zahran akan bersikap hangat lagi padanya suatu hari nanti walau tak tahu kapan. Ya sudah, nanti mama telepon dia lagi. Jaga kesehatan ya Zah, jaga istrimu baik-baik, terutama jaga pernikahan kalian. Jangan sampai yang sudah terjadi pada mama dan papa terulang lagi, ucap Irena di ujung obrolan hambar itu. Oke, hanya itu saja tanggapan Zahran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahran mengakhiri obrolan itu dan meletakkan kembali handphone Shanum di atas meja. Zahran belum menyadari kalau kesalahan sang mama tak akan mampu menghapuskan pengorbanan dan perjuangannya dalam mengandung dan melahirkan di 25 tahun yang lalu. Atau mungkin itu memang butuh proses. Mungkin saja dengan melihat setiap fase kehamilan Shanum, perlahan Zahran akan sadar kalau Irena pun seperti itu saat mengandung dirinya. 10 menit kemudian. Aku udah siap. Abang sarapannya udah selesai belum? Shanum kembali dengan penampilan yang fresh dan cantik seperti biasanya. Udah, oh iya, barusan mama nelpon kamu, kabari Zahran. Mama Irene. Iya, tapi abang angkat teleponnya kan? Iya. Oh, syukurlah. Setiap kali nelpon aku, dia selalu berharap bisa bicara sama kamu, Bang. Sebaiknya abang telepon mama kalau luang, atau setidaknya kirim pesan, tanyain kabar, usul Shanum dengan sangat hati-hati. Abang rasa kamu udah mewakili. Sekarang kan kamu anaknya juga, jawab Zahran dengan santainya.
Tapi kan, udah ya, jangan bahas soal mama, oke? Potong Zahran. Ya udah, aku juga belum sempat ngasih tahu soal kehamilan aku. Aku nggak tahu apa Mama Irena akan senang atau gimana reaksinya. Aku juga nggak tahu gimana ngasih taunya. Zahran tak begitu menanggapi. Setiap kali ingat kalau sang mama memiliki kekasih berondong, rasanya Zahran enggan sekali membahas soal Irena. Hatinya belum bisa menerima hal itu. Kita berangkat sekarang ya. Ajak Zahran lalu menyudahi sarapannya dengan segelas air putih. Iya bang. Shanum pun menurut dan tak membahas Irena lagi. Hup, bagaimana cara kamu menyadari kalau Mama Irene itu adalah mama yang harus selalu kamu sayangi dan kamu hargai sayang? Dia adalah mama kamu. Dia berbagi ruang di dalam rahimnya untuk kamu selama 9 bulan. Dia juga pasti mengalami morning sickness seperti aku sekarang ini. Saat dulu dia mengandung kamu. Kamu harusnya tahu itu sayang. Batin Shanum sembari menatap Zahran yang bersiap dan mencari kunci mobilnya. Shanum ingin membawa Zahran kembali menjadi anak yang berbakti, tapi melihat situasi itu, rasanya masih akan sedikit sulit. Dan bersambung, sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.